Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Yunidi Amsari. Sini saya akan menjelaskan tugas hari kedua di PPJJ. Yang pertama itu Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Jurnal umumnya di sini saya menjawab kas pada modal sebesar 45 juta. Kenapa? Karena beliau menyetor uang pribadinya ke kas perusahaannya. Yang kedua, pada tanggal 4 Maret untuk menambah kas perusahaan, Tuan Eka meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Di sini saya menjawab kas pada hutang bank sebesar 25 juta. Kenapa? Karena Tuan Eka meminjam ke bank BCA sebesar 25 juta. Pada tanggal 6 Maret dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Jawabannya di sini saya perlengkapan pada kas sebesar 7 juta. Kenapa perlengkapan pada kas? Karena beliau membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta. Pada tanggal 9 Maret, Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 25 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarganya. Di sini saya jawabannya 5 pada kas. Kenapa sebesar 5 juta. Kenapa 5 pada kas? Karena Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Yang kedua, tanggal 12 Maret, Tuan Eka membeli perlengkapan dari toko Indah sebesar 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 1. Mesin kompresor 6 juta. Macam-macam alat-alat kunci mobil 7 juta. 16 macam oli mobil 3 juta. Spare part dan suku cadang 4 juta. Jadi di sini saya menjawab perlengkapan pada hutang usaha sebesar 20 juta. Kenapa? Karena beliau membeli perlengkapan dari toko Indah senilai 20 juta secara kredit. Tanggal 15 Maret, dealer Eka menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Di sini saya jawabannya kas pada pendapatan jasa. Kenapa kas pada pendapatan jasa? Karena beliau menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Tanggal 17 Maret, Tuan Eka membayar sebagian hutang pada toko Indah sebesar 9.700.000 untuk membeli secara kredit pada 12 Maret yang lalu. Di sini saya menjawab utang usaha pada kas sebesar 9.700.000. Kenapa utang usaha pada kas? Karena beliau membayar hutang kepada toko Indah sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret yang lalu.
Tanggal 25 Maret, Tuan Eka membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Di sini saya menjawab beban gaji pada kas sebesar 6.200.000. Kenapa beban gaji pada kas? Karena Tuan Eka membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Tanggal 26 Maret, dealer melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima satu bulan kemudian. Di sini saya menjawab piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 11 juta. Kenapa piutang usaha pada pendapatan jasa? Di sini dia melakukan jasa perbaikan dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Di sini saya menjawab beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 8 juta. Kenapa? Karena beliau perlengkapan dealernya sudah terpakai sebesar 8 juta. Tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Eka sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120. Di sini saya menjawab beban listrik 600, beban air PDAM 120, kasnya 720. Kenapa? Karena tagihan pemakaian listrik PLN dealernya sebesar 600 dan tagihan pemakaian airnya sebesar 120. Jadi ditotalkan 720 yang dia pakai tagihan tersebut. Tanggal 31 Maret, Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta. Sampai bulan April 2019 saya menjawab sewa dibayar di muka pada kas sebesar 15 juta. Kenapa? Karena Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Di sini saya akan menjelaskan buku besar. Mohon maaf. Di sini saya total dari seluruh jurnal umum 620.000 rupiah. Jadi sama debit kreditnya 620.000 rupiah. Jurnal umumnya. Di sini saya akan menjelaskan ke buku besar. Jadi hasil yang jurnal umum ini saya pindahkan ke buku besar. Yang pertama akun kas. Di sini tanggal 1 Maret, 4 Maret, 6 Maret, 9 Maret, 15 Maret, 17 Maret, 25 Maret, 29 Maret, 31 Mei. Ini semua akun kas. Kalau misalkan yang 1 Maret itu di debit 45 juta. Kalau 4 Maret itu di debit 25 juta. 6 Maret di kredit 7 juta. 9 Maret 5 juta. 15 Maret 15 juta. 17 Maret 9.700.000. 25 Maret 6.200.000. 29 Maret 720. 31 Maret
15 juta. Jadi cara berhitungnya itu di sini di saldonya itu kita masukkan dulu debitnya 45 juta itu dari di di debitnya yang tadi udah dimasukin sebelumnya sebesar 45 juta. Lalu dia bertambah 45 juta ditambah 25 juta jadi 70 juta. Terus yang di bawahnya 70 juta. Kenapa bisa hasil 63? 70 juta dikurangin 7 juta hasilnya 63 juta. 58 juta itu hasilnya 63 juta dikurangin 5 juta. 73 juta hasilnya 58 juta ditambah 15 juta. 63 ini dapat dari 73 juta dikurang 9 juta 700. Kenapa bisa hasil 57 juta 100 ini 63 juta 300 dikurang 6 juta 200. Kenapa bisa hasil 380 57 juta 100 dikurang 750. Kenapa bisa hasil 41.380.000 itu 56 juta 380 dikurang 15 juta hasilnya 380.000. Yang selanjutnya akun piutang usaha tanggal 26 Maret dia masuknya di debit sebesar 11 juta. Nah, saldonya 11 juta juga. Hasilnya totalnya 11 juta piutang usaha. Selanjutnya perlengkapan tanggal 6 Maret 2019 ini dia masuknya ke debit 7 juta. Saldo debitnya 7 juta. 12 Maret 2019 dia masuknya ke debit sebesar 20 juta. Lalu 27 Maret 2019 dia masuknya ke kredit sebesar 8 juta. Jadi hasil saldonya keseluruhannya perlengkapan kita masukkan dulu debitnya sebesar 7 juta. Lalu yang selanjutnya kenapa bisa dapat 27 juta? Karena 7 juta ditambah 20 juta hasilnya 27 juta. Kenapa hasilnya 19 juta? Karena 20 juta dikurang 19 juta hasilnya 19 juta totalnya, jadi 19 juta di perlengkapan. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Di sini saya akan menjelaskan perhitungannya sewanya dulu. Sama dengan 15 juta per 2 bulan sama dengan 7 juta 500. Nah, lalu di sini 31 Maret di sini dia masuk ke debit sebesar 15 juta. Lalu di sini kita pas udah perhitungan 2 bulannya. Jadi di sini 31 April 2019. 31 April. Kenapa 31 April? Karena dia itu membayar sewa untuk kedepannya. Jadi bulan April sebesar
7.500.000 di kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan saldo sewa dibayar di muka. Yang pertama itu kita masukin 15 juta. Yang selanjutnya kenapa bisa hasil 7.500.000? Di sini 15 juta dikurang 7.500.000, hasilnya 7.500.000. Yang selanjutnya modal. Pada tanggal 1 Maret 2019 modal Tuan Eka